Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jejak Sejarah Bangsa, podcast di mana kita bongkar habis cerita-cerita sejarah Indonesia yang seru dan kadang bikin geleng-geleng kepala. Barang aku Alki dan ada teman-teman hebatku di sini. Ada aku Nanda, siap buat kupas tuntas semuanya. Aku Ratu, siap bikin sejarah jadi makin asyik. Saya Samsi, bawa bekal fakta-fakta menarik. Dan aku Heni yang akan bantu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, episode kali ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin jarang dibahas di buku pelajaran, yaitu Kabinet Sukiman. Dengar namanya aja mungkin banyak yang mikir, emang ada ya? Tapi percaya deh, kabinet ini punya peran dan kontroversi yang lumayan signifikan di awal kemerdekaan kita. Jadi gini teman-teman, setelah kabinet Nasir jatuh, negara kita ini lagi butuh banget yang namanya stabilitas. Nah, pada akhirnya pada tahun 1951 terbentuklah Kabinet Sukiman ini. Perdana Menterinya namanya Sukiman Nuwidjo Sanjoyo dari Partai Masyumi. Ini kabinet koalisi ya. Jadi isinya cuma ada satu, bukan hanya satu partai saja. Dia berkolaborasi dengan Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI. Jadi bisa dibilang ini gabungan dua partai besar pada waktu itu. Benar banget tuh. Dan kebijakan awal mereka itu fokusnya ke dalam negeri. Mereka mau meningkatkan ekonomi yang masih amburadul dan politik yang masih gonjang-ganjing. Mereka juga mau meningkatkan keamanan negara dari berbagai pemberontakan. Tapi ngomongin tentang Sukiman, ada yang tahu nggak sih kenapa beliau dipilih? Padahal kan banyak apa karena beliau dari Masyumi? Nah, itu dia. Sukiman ini dikenal sebagai tokoh yang paling moderat. Nah, karena itu dia dianggap cocok untuk memimpin. Dia juga punya visi untuk memperkuat keamanan dan menata ulang ekonomi. Nah, ini nih yang menarik. Meskipun umur kabinet ini tuh gak terlalu lama, tapi kabinet Sukiman ini tuh berhasil ngelakuin beberapa hal penting loh. Contohnya itu, mereka fokus sama perbaikan ekonomi. Itu tuh, mereka bikin kebijakan yang namanya Gerakan Benteng. Ada yang tahu nggak itu? Aku tahu Gerakan Benteng itu program untuk meningkatkan peran pengusaha Indonesia. Jadi pengusaha Indonesia diberikan modal atau kesempatan yang lebih besar biar gak kalah saing sama pengusaha luar, terutama dari Tiongkok. Jadi bisa dibilang program ini bagus banget buat ekonomi kita. Wah, keren banget. Berarti mereka sudah belajar kemandirian sejak dulu ya, bukan cuma fokus sama politik aja. Selain ekonomi, mereka juga ngeluarin kebijakan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara loh. Mereka juga berusaha bikin demokrasi kita lebih stabil meskipun jalannya nggak mulus. Sayangnya kayak kabinet lain, kabinet Sukiman ini punya banyak tantangan. Salah satunya yang paling heboh yaitu soal perjanjian Mutual Security Act. Nah, ini dia. Jadi kabinet Sukiman itu diam-diam bikin perjanjian sama Amerika Serikat. Namanya itu MSI atau Mutual Security Act. Tujuannya buat ngadepin komunisme yang lagi gencar-gencarnya saat itu. Tapi ini yang jadi masalah. Perjanjian itu dianggap bikin Indonesia jadi berpihak ke blok barat dan meninggalkan politik luar negeri bebas aktif kita. Padahal kan dari awal kita maunya netral. Betul tuh, makanya banyak yang protes, terutama dari pihak PNI. Mereka nggak setuju karena kebijakan ini nggak sesuai dengan ideologi bangsa. Dan akhirnya ini jadi alasan utama kenapa kabinet ini jatuh. Jadi karena perjanjian itu kabinet ini bubar. Ya bisa dibilang begitu Henny. Protes dari PNI dan partai-partai lain bikin mosi tidak percaya diajukan ke parlemen. Dan akhirnya pada Februari 1952 Kabinet Sukiman resmi bubar. Jadi teman-teman, kabinet Sukiman itu ngajarin kita satu hal. Mereka memang berusaha membangun ekonomi dan keamanan. Tapi di sisi lain, kebijakan luar negeri mereka itu juga jadi bumerang untuk mereka sendiri. Nah, pelajaran berharga yang bisa kita ambil yaitu pentingnya menjaga prinsip bangsa kita sendiri. Ya, mereka mencoba melakukan yang terbaik. Tapi tantangan politik dan ideologi memang benar-benar rumit. Penting banget buat kita belajar sejarah ya teman-teman, biar kita tahu bagaimana usaha para pemimpin kita dulu untuk membangun negara ini. Dan biar kita nggak cuma tahu nama kabinetnya doang,
tapi kita juga paham kontroversi dan dampaknya. Setuju. Dan buat teman-teman semua yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa banget tuh cari referensi dari buku sejarah atau jurnal lainnya. Nah, benar banget tuh. Biar pengetahuan kita makin luas, sampai di sini dulu saja episode kita kali ini. Jangan lupa dengerin episode-episode Jejak Sejarah Bangsa selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi percaya deh, dengar kabinet ini punya peran dan kontroversi.